Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Analis. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan dosen saya yang bernama Ibu Ayu Azahra. Mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Video ini berjudul Outlook Perekonomian di Indonesia. Pandemi Corona akan membuat pertumbuhan ekonomi global tumbuh negatif tahun ini. Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan situasi bakal lebih buruk dari depresi besar alias Great Depression pada 1930-an. Padahal, baru 3 bulan yang lalu, IMF mengeluarkan perkiraan pertumbuhan pendapat per kapita yang positif di lebih 160 negara anggotanya. Sekarang, proyeksinya berbalik arah bahkan berdampak ke 170 negara. The Economic Intelligence Unit atau EIU memprediksi negara-negara maju berkembang yang tergabung dalam G20 akan mengalami resesi pada 2020. Negara-negara di Eropa termasuk menjadi wilayah yang paling terdampak COVID-19, Jerman minus 5%, Prancis minus 5%, dan Italia minus 7% akan mengalami resesi sepanjang tahun ini. Pemulihan parsial diperkirakan baru akan terjadi pada 2021. Pasalnya, keputusan isolasi penuh atas lockdown di sejumlah negara untuk menghentikan penyebaran virus corona telah memaksa banyak perusahaan untuk menutup usaha dan memberhentikan karyawannya. Sebuah studi organisasi buruh internasional atau ILO menuliskan 4 dari 5 pekerja di dunia terdampak penyebaran virus corona. Sebanyak 81% dari 3,3 miliar orang mengalami penutupan tempat kerja secara penuh atau sebagian. Sektor-sektor yang terdampak termasuk akomodasi dan jasa makanan, perdagangan retail, dan besar manufaktur dan properti. Para pekerja dan bisnis menghadang bencana baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah mulai terasa. Data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas pandemi corona. Sebanyak 10,6% diantaranya atau sekitar 1.600.000 orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4% lainnya karena dirumahkan. Indeks harga saham gabungan ditutup turun 1,3% di level 3.093.7 sepanjang pekan ini. IHSG telah menyentuh posisi terendahnya sepanjang 8 tahun terakhir. IHSG sempat jatuh di level 3.000 yakni pada 24 Juni 2020 di posisi 3,955,58. Untuk membendungnya meluasnya dampak COVID-19 di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meliris beberapa kebijakan, di antaranya trading halt atau pembukuan selama 30 menit jika IHSG turun 5%. Yang kedua, trading halt pertama kali sepanjang sejarah pasar modal Indonesia berlangsung pada Kamis dan terjadi 5 kali sejak itu. Kemudian, OJK meminta PT Bursa Efek Indonesia, PT Kerlin Pinjaman Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk memangkas waktu operasional. Langkah ini sebagai adaptasi dari kebijakan Bank Indonesia yang mempersingkat jam operasional BI. Tak hanya merontokkan pasar modal, virus corona juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Harga jual dolar Amerika Serikat di bank besar menembus 17.000, sementara kurs
referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di posisi 16.608 per dolar Amerika. Lalu, kebijakan pemerintah untuk atasi dampak ekonomi virus corona. Secara umum, seluruh kebijakan bertujuan menggenjot konsumsi masyarakat dan menahan laju penurunan kunjungan wisata asing dan domestik. Daya beli masyarakat yang bertahan dan kunjungan wisatawan yang terjaga diharapkan mampu menjaga Indonesia dari ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi di bawah 5% pada 2020 ini. Total, pemerintah menyiapkan hampir 10 triliun dari APBN untuk seluruh insentif tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arli Ranggaharto menjelaskan, kebijakan pertama adalah mempercepat peluncuran kartu pekerja pada Maret 2020 lebih awal dari jadwal semua, yakni April 2020. Pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum kartu pekerja berupa pengaturan Presiden Perpres dan menyiapkan bentuk Project Management Office untuk program ini. Untuk mendorong daya beli masyarakat, pemerintah juga akan menambah cakupan kepesertaan kartu pekerja dari sebelumnya 2 juta orang penerima manfaat untuk 2,5 juta orang, termasuk di dalamnya 5.000 orang peserta Balai Latihan Kerja BLK. Kebijakan yang kedua, pemerintah menaikkan besaran bantuan sosial non-tunai melalui kartu sembako murah menjadi 200 per keluarga menerima manfaat KPM dari 150 per KPM. Kebijakan itu berlaku selama 6 bulan dimulai Maret 2020. Kenaikan angka bantuan sosial ini membuat pemerintah mengalokasikan anggaran 4,56 triliun. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai jumpa lagi.